Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Afrisia, NPM 246101002. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Manajemen Keuangan 2 dengan dosen pengampu Bapak Febrianto SE MM. Di sini saya akan menganalisis mengenai stand cemil-cemil yang ada di FEB Fest Universitas Muhammadiyah Metro. Sebelum kita mulai, mari kita tonton cuplikan video sebagai berikut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang ada di stand Cemal Cemil bersama dengan kakaknya yang sudah ada di sebelah saya, dan tentunya saya Salsabila Afrisia dari manajemen kelas C. Jadi di sini saya akan mewawancarai kakaknya yang berjualan Cemal Cemil nih. Oh ya, Kak, boleh perkenalan dulu? Boleh, perkenalkan nama saya Atifah Salma Huwaida, kelas 2 dari kelas B. Oh ya, Kak, di sini kalau boleh tahu jualannya apa aja sih, Kak, dari Cemal Cemil ini? Di sini kita ada 2 menu, Kak, ada bola-bola ayam isi keju sama frozen food kuah pedas manis. Oh, oke. Nah, untuk menunya sendiri ini tuh targetnya untuk target pasarnya itu untuk semua kalangan, Kak, atau seperti apa, Kak? Sebenarnya kalau misalkan ini makanan kekinian ya, Kak, bisa semua kalangan, terutama anak muda, karena anak muda zaman sekarang suka nyemil ya. Oke, terima kasih ya, Kak, sininya. Itu tadi yang sudah saya paparkan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi cuplikan mengenai video yang ada di stand Cemal Cemil. Nah, dari video tadi sudah dijelaskan tuh produk-produk dari Cemal Cemil itu ada apa aja, lalu harga per produknya itu berapa, dan tentunya target penjualannya itu untuk siapa aja. Kemudian kita akan menjelaskan lebih terperinci di penjelasan berikutnya. Oke, tentu saja yang pertama kita akan menjelaskan mengenai identitas usaha. Identitas usahanya dengan nama sayanya Cemal Cemil, dengan slogannya yaitu cemilan enak bikin lagi. Lalu jenis produk yang dijual itu ada cheesy ball chicken, dan yang kedua itu ada frozen food kuah tom yum. Nah, dari cheesy ball chicken itu dibanderol dengan harga 12.000, lalu untuk seafood kuah tom yumnya dijual dengan harga 10.000. Sangat terjangkau ya. Nah, tentunya kita akan menentukan nih bagaimana sih stand itu menentukan targetnya. Nah, tentunya target pasar ataupun target konsumen yang ditentukan oleh stand Cemal Cemil yaitu yang pertama tentunya ada di masyarakat sekitar FEB Fest, yaitu seperti mahasiswa dan juga dosen. Lalu yang kedua ada juga tentang pengunjung yang datang untuk mencari Cemal Cemil sehat dan juga tentunya nikmat. Nah, kemudian juga ada anak muda, keluarga, maupun warga yang juga menyukai makanan-makanan ringan seperti yang ada di Cemal Cemil. Nah, kemudian itu ada selanjutnya ada modal usaha. Modal usaha yang diperoleh dari stand Cemal Cemil yaitu berasal dari dana pribadi milik mereka. Tentunya mereka melakukan sumbangan atau patungan untuk menghasilkan modal usaha mereka. Nah, kemudian untuk besaran modal mereka itu sekitar 1.500.000 sampai 2 juta. Kemudian jumlah ini juga tentunya cukup untuk perlengkapan dan juga persediaan untuk melakukan berjualan di stand FEB Fest ini. Nah, kemudian penggunaan modal ini sendiri yaitu seperti modal tetapnya yaitu gerobak, meja, panci, kompor, gas, dan juga peralatan yang lainnya, yaitu total habisnya sekitar 800.000.
Kemudian modal kerjanya seperti bahan baku yaitu ada daging, keju, bumbu, produk beku, dan sayuran, seperti ada juga gas dan juga kemasan yaitu sebesar 1 juta. Kemudian biaya lain-lain itu ada sewa tempat, kebersihan, dan juga ada dana cadangan yang sebesar 200.000. Nah, kemudian tak hanya itu, kita juga harus menganalisis harga pokok dan harga jual dari stand Cemal Cemil. Analisis harga pokok dan harga jual yaitu yang pertama ada biaya produksi per unit. Cheesy ball chicken yaitu ada biaya bahan baku dan juga kemasan habis sebesar 7.500. Lalu ada frozen food kuah tom yum yaitu biaya bahan baku dan juga kemasan yaitu 6.000. Lalu kemudian kita akan menentukan penentuan harga jual yaitu cheesy ball yaitu chicken ballnya ini sebesar harga 12.000 dan frozen food kuah tom yum yaitu sebesar 10.000. Mari kita hitung untuk margin keuntungannya. Jadi margin keuntungan dari cheesy ball chicken yaitu 12.000 dikurangi oleh nilai harga dari biaya bahan baku dan juga kemasan yaitu sebesar 7.500 menjadi hasilnya 4.500 dan margin yang dihasilkan yaitu 37,5%. Kemudian untuk seafood kuah tom yumnya yaitu 10.000 dikurangi dengan biaya bahan baku dan kemasan yaitu sebesar 6.000 yang menghasilkan 4.000 dengan marginnya 40%. Nah, bagaimana sih tadi cara perhitungan yang saya sudah jelaskan? Mari kita hitung. Nah, ini dia perhitungan yang sudah saya jelaskan bagaimana caranya, yaitu ada bahan baku dikurangi dengan kemasan sama dengan 7.500 per porsinya. Kemudian untuk tom yumnya juga sama yaitu sebesar 6.000 per porsinya. Lalu untuk harga jualnya yaitu sebesar 12.000 untuk chicken ballnya, lalu untuk tom yumnya yaitu sebesar 10.000 per porsinya. Nah, kemudian kita akan menghitung juga untuk margin keuntungannya. Nah, margin keuntungannya itu didapat dari 12.000 yang di harga jual dikurangi dengan bahan baku dan juga kemasan. Hasilnya yaitu 12.000 dikurangi 7.500 yaitu hasilnya 4.500 dan untuk kita ubah menjadi marginnya yaitu sebesar 37,5%. Kemudian untuk tom yumnya yaitu 10.000 dikurangi dengan 6.000 yaitu menghasilkan 4.000 dan untuk margin keuntungannya yaitu sebesar 40%. Nah, kemudian kita akan menghitung dengan analisis arus kas sederhana. Nah, analisis arus kas sederhana yaitu asumsikan penjualan rata-rata per harinya yaitu cheesy ball chickennya itu 25 porsi, lalu frozen food kuah tom yumnya sebesar 30 porsi. Nah, untuk pemasukan hariannya yaitu 25 porsinya itu dikalikan dengan harga jualnya yaitu 12.000 ditambahkan frozen food kuah tom yumnya 30 per porsinya dikalikan dengan 10.000 hasilnya 300.000 ditambahkan 300.000 yang menghasilkan sebesar 600.000. Kemudian untuk pengeluaran hariannya yaitu untuk biaya bahan baku sebesar 367.500, lalu biaya operasionalnya seperti gas, air, sewa tempat itu sebesar 50.000 dan untuk total pengeluaran yaitu sebesar 417.500. Nah, estimasi laba hariannya 600.000 yang didapat dari pemasukan harian dikurangi dengan total pengeluarannya yaitu 417.500 yang menghasilkan 182.500 per hari. Nah, untuk cara penghitungannya yaitu seperti ini. Nah, ini dia perhitungannya. Nah, kita bisa jelaskan. Tadi kan untuk chicken ballnya itu perkiraan penjualnya yaitu untuk sebesar 25 porsi, lalu untuk tom yumnya yaitu 30 porsi. Nah, untuk perhitungannya untuk pembelian hariannya yaitu 25 dikali dengan 12.000 yaitu 12.000 didapat dari harga jualnya ditambah dengan 30 porsi dikali 10.000 yaitu harga jualnya dan menghasilkan
totalnya 300.000 ditambah 300.000 yaitu sebesar dihasilkan 600.000. Kemudian ada bahan baku yaitu habis 367.500 dan untuk biaya operasionalnya yaitu sebesar 50.000 yaitu untuk gas, air dan juga sewa tempat itu sebesar 50.000. Lalu ditotalkan pengeluarannya yaitu 417.500. Nah, kemudian kita total nih pembelian hariannya, kita total dengan total pengeluarannya yaitu 600.000 dikurangi dengan 417.500 yang menghasilkan sebesar 182.500. Nah, seperti itu cara penghitungan dari analisis arus kas sederhana. Kemudian kita akan menghitung tentang analisis titik BEP. Nah, analisis titik BEP yaitu asumsikan biaya per harinya yaitu 50.000, lalu biaya variabel rata-rata proporsinya 6.682 dan harga jual rata-rata proporsinya 10.909. Nah, untuk BEP per unitnya yaitu rumusnya BEP unit sama dengan biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Kemudian dihitungkan yaitu BEP per unitnya 50.000 dibagi dengan 10.909 dikurangi dengan 6.682 sama dengan 12 porsi per harinya. Nah, ini usaha mulai untung jika terjual minimal 12 porsi per hari. Nah, kemudian untuk BEP rupiahnya yaitu BEP rupiah sama dengan BEP unit dikali dengan harga jual dan dirata-ratakan sebesar 12.000 dikalikan dengan 10.909 sama dengan 131.000 per harinya. Nah, analisis pengelolaan keuangan yaitu cara pengelolaan keuntungan. Yang pertama, sebagian laba disisihkan untuk menambah persediaan bahan baku, lalu yang kedua ada sebagian disimpan sebagai dana cadangan untuk biaya yang tak terduga, lalu yang ketiga sebagian digunakan untuk perbaikan atau penambahan peralatan usaha, lalu yang terakhir dipisahkan secara tegas antara uang usaha dan juga untuk uang pribadi. Nah, yang kedua itu ada kendala keuangan yang dihadapi. Nah, kendalanya yaitu modal terbatas sehingga jumlah stok bahan tidak bisa terlalu banyak. Kemudian yang kedua ada harga bahan baku yang berubah-ubah sewaktu-waktu. Lalu yang ketiga ada penjualan yang fluktuatif yaitu tergantung pada lokasi dan juga jumlah pengunjung. Dan yang terakhir yaitu dana cadangan masih terbatas jika terjadi kerusakan barang ataupun kerugian. Lalu yang terakhir itu ada strategi pengembangan usaha. Yang pertama yaitu dengan menjaga kualitas rasa dan juga kebersihan sekitaran stand ataupun tempat penjualan. Yang kedua, menambah variasi menu baru. Lalu yang ketiga, menerima pesanan dengan dalam jumlah banyak untuk acara manapun. Lalu yang ketiga, itu ada membuka sistem pembayaran digital untuk memudahkan transaksi yaitu seperti kris. Lalu yang terakhir yaitu memilih lokasi berjualan yang lebih ramai dan juga strategis. Nah, tentunya dari stand Cemal Cemil itu sendiri sudah berada di tempat yang cukup strategis. Namun, untuk penjualannya sendiri yaitu masih di sekitaran Universitas Muhammadiyah Metro yang tentunya stand dibuka pada saat ada event saja nih yaitu FEB Fest. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa stand Cemal Cemil itu juga bisa dibuka di luar Universitas Muhammadiyah Metro ataupun di luar acara event FEB Fest. Bisa saja dijual dengan di acara-acara seperti di tempat payung mie ataupun di pasar malam bisa juga, lalu ada di stand bazar dekat Taman Kota Metro itu juga bisa dijual. Bukan dijual tempatnya ya, tapi dijual makanannya, standnya untuk dibuka di sana yaitu. Nah, selanjutnya kita akan ke sesi yang paling terakhir yaitu kesimpulan.
Nah, kesimpulannya itu sendiri yaitu usaha Camal Cemil adalah usaha kuliner berskala kecil. Bagaimana dengan berskala kecil? Yaitu karakter Camal Cemil yaitu masih pemula dan butuh waktu ataupun butuh pembelajaran lagi untuk mengembangkan usaha tersebut. Nah, kemudian produknya dengan harga yang terjangkau, target pasar yang tentunya jelas, dan tingkat keuntungannya yang cukup memadai. Lalu, titik impas yang rendah juga membuat usaha ini cepat menutup biaya operasional. Dengan pengelolaan keuangan yang rapi, menjaga kualitas produk, menjaga kebersihan tempat penjualan, dan strategi pengembangan yang tepat, usaha ini dapat terus berkembang dan juga menghasilkan keuntungan yang stabil. Nah, itu tadi materi mengenai analisis dari stand Camal Cemil, dan juga yang terakhir menyampaikan mengenai kesimpulan yang didapat. Lalu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.